Pemirsa, Kementerian Kesehatan melaporkan varian influenza yang belakangan dijuluki super flu terdeteksi di Indonesia. Super flu terdeteksi sejak 25 Desember 2025. Meski sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan super flu memicu keparahan penyakit yang lebih tinggi dibanding varian influenza sebelumnya, namun pencegahannya perlu dilakukan agar tidak meluas menjadi pandemi. Kelompok paling rentan terjangkit adalah anak-anak dan lansia. Kasus super flu meningkat drastis di Amerika Serikat dan Eropa selama bulan Mei hingga November 2025. Ya, lebih dalam terkait dengan virus super flu yang terdeteksi di tanah air kita, kami ajak Anda untuk membahasnya bersama anggota unit kerja koordinasi respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Nastiti Kaswandani yang bersama saya sudah terhubung melalui saluran Zoom. Selamat sore Dr. Nastiti, apa kabar? Selamat sore Mas Doni, Alhamdulillah baik. Ya, selamat menyambut tahun baru 2026, mudah-mudahan tetap sehat dan nggak kena flu ini dok. Ini super flu. Amin. Ini apa ini maksudnya super flu ini Dr. Nastiti? Ya, jadi Mas Doni, sekarang sedang heboh istilah super flu ini ya. Ternyata super flu itu istilah yang sebetulnya di medis tuh tidak standar. Nggak ada tuh di kamus-kamus kedokteran ada super flu. Tetapi tadi seperti pengantar, kok ada varian atau subvarian dari H3N3. Jadi itu flu kan ada flu A, flu B. Nah ini flu A yang H3N2. Ternyata ada peningkatan varian yang K ini atau subclade K, ya. Ternyata kasusnya ini menjadi dominasi di negara-negara Eropa, UK, Jepang, Amerika. Dan diperkirakan itu penyebarannya lebih cepat dari biasanya. Tapi memang penelitian yang sahihnya itu belum sempat dikerjakan ya karena baru disinyalir. Sehingga karena angkanya yang dominan ini akhirnya timbullah istilah super flu. Tapi sebetulnya ini flu A yang merupakan varian dari H3N3, H3N2 gitu Mas Buni. Ya. Ya, ini flu influenza A varian subclade K atau gimana ini, Dok? Ya, betul. Jadi itu influenza A H3N2 yang subclade K. Jadi kan kalau influenza A ada dua, H3N2 dan H1N1. Ini H3N2 tapi ada varian lagi yang namanya subclade K. Yang kok akhir-akhir ini ditemukannya banyak gitu. Jadi dikatakan penyebarannya cepat, kemudian lebih banyak kasusnya dibandingkan dengan varian yang lain sehingga dikatakan oh ini super flu. Iya. Dan di sana tuh angka perawatannya kelihatannya menjadi lebih tinggi meskipun belum ada bukti bahwa varian yang ini lebih ganas atau lebih berat dibandingkan dengan flu A yang lainnya atau yang sebelumnya. Ya, Dr. Nastiti, ini kenapa sampai varian ini kok dia bisa menyebar dengan lebih cepat dibanding varian flu musiman yang kita sudah hidup dengan flu ini kan sudah sehari-hari gitu kan? Dan kenapa ini sampai begitu cepat sampai kita ya orang tua juga khususnya jadi was-was ini, Dok? Ya, baik. Jadi sebetulnya kita tidak boleh panik ya. Tidak boleh khawatir berlebihan karena sebetulnya ini adalah varian dari flu A yang sudah lama kita kenal, hanya memang virus influenza, termasuk virus influenza yang A, itu memang jagonya bermutasi gitu ya. Sehingga setiap tahunnya akan timbul evolusi-evolusi yang bisa merupakan varian yang bisa lebih cepat penyebarannya, atau kadang lebih berat. Nah ini karena memang sifat karakteristik influenza A itu seperti itu, dia mudah bermutasi. Itu juga sebabnya setiap tahun virus itu vaksinasi influenza juga harus diulang ya setiap tahun gitu. Tingkat keganasannya gimana, Dok? Nah, sampai saat ini belum ada bukti penelitian yang valid yang menyatakan bahwa varian subclade K ini lebih ganas dari H3N2 yang sebelumnya. Termasuk angka kematiannya itu tidak ada bukti bahwa dia lebih tinggi. Jadi memang untuk penangkalannya masih serupa dengan
varian-varian yang sebelumnya. Sebenarnya Dokter Nastiti, kalau dibilang tingkat keganasan itu, dirasa paling ganas itu kalau kita kena flu ini di malam tahun baru, di pas belum gajian. Ganas banget itu, Dok. Setuju itu ya. Nah, ini gejalanya apakah sama dengan flu-flu lain atau dia punya gejala khusus, Dokter Nastiti? Ya, gejalanya sama dengan flu lainnya. Jadi secara klinis dokter pun sulit membedakan ini apakah flu atau yang lainnya. Kalau flu apakah A atau B? Kalau flu A apakah ini varian yang baru atau varian yang sebelumnya ada? Karena secara klinis ya sangat mirip. Jadi gejalanya apa? Biasanya demam. Biasanya demamnya sampai menggigil. Kemudian batuk, pilek ya, nyeri otot, sakit kepala, lemas. Dan kalau sampai jadi komplikasi, ini yang bisa menyebabkan kematian, biasanya komplikasinya berupa radang paru akut, yang dikenal dengan istilah pneumonia, nah itu bisa menyebabkan kematian. Kalau berat lagi bisa radang selaput otak, kegagalan ginjal, kegagalan hati, itu yang biasanya menyebabkan kematian. Jadi meskipun kita tidak boleh panik dengan istilah superflu ini, tapi juga jangan menganggap remeh karena influenza ini masih merupakan penyebab kematian yang cukup signifikan. Iya. Saya membaca di beberapa curhatan warga nih, Dokter Nastiti, ada yang merasakan, mereka melaporkan gejalanya itu mendadak dan kemudian terasa seperti kayak ditabrak truk gitu, Dok. Karena kelelahan yang ekstrem dan juga ada yang sampai mendapatkan demam yang tinggi. Ini benar kayak begini atau khusus untuk varian ini aja? Ya, itu sebetulnya gejala-gejala yang sering dijumpai pada berbagai jenis virus, termasuk virus influenza. Itu demam tinggi bisa sampai menggigil, kemudian sakit otot, kemudian sakit kepala berat sampai susah bangun, gitu. Saya nggak bisa bangun karena sakit kepala, kemudian susah beraktivitas karena nyeri otot. Itu bisa merupakan gejala influenza A. Dan itu bisa terjadi pada subclade K juga. Gitu. Memang secara klinis sulit dibedakan. Laporan-laporan itu bisa membedakan kalau dilakukan pemeriksaan yang namanya genome sequencing. Jadi itu pemeriksaan yang sangat sophisticated, hanya di laboratorium tertentu yang bisa membedakan. Ya, Dok, saya beberapa kali ketemu dengan dokter juga ketika kemudian mengalami gejala influenza atau bahkan kena flu. Kemudian dokter bilang, udah pulang aja, istirahat cukup, minum air putih yang banyak gitu. Minta obat, Dok, nggak perlu, istirahat aja. Nah, ini yang super flu tanda petik tadi, apakah treatmentnya bisa disamakan dengan flu-flu yang menjadi sahabat kita sehari-hari itu atau gimana nih, Dok? Ya, betul. Jadi begini, yang subclade K atau yang super flu itu bisa sama dengan gejala flu yang lainnya yang mempunyai variasi gejala luas. Jadi bisa gejalanya ringan, tapi bisa juga gejalanya berat. Yang gejalanya ringan, misalnya hanya demam yang tidak terlalu tinggi, batuk, pilek, dia bisa rawat jalan, maka dokter akan mengatakan istirahat, makan yang cukup, ya, makan yang bergizi, minum yang banyak, nanti akan sembuh sendiri. Karena virus itu sebagian besar bisa sembuh sendiri. Tetapi ada gejala influenza, termasuk yang subclade K, termasuk yang superflu, bisa bermanifestasi ke gejala yang berat. Yang mengalami gejala berat itu ada kelompok resikonya, Mas Doni. Misalnya balita, kemudian lansia, wanita hamil, dan orang-orang yang mempunyai penyakit kronik, misalnya penyakit ginjal, diabetes, penyakit keganasan atau kanker, penyakit jantung, itu dia resikonya lebih tinggi untuk berat. Nah, kalau dia manifestasinya berat sampai radang paru akut misalnya, maka dokter harus memberikan obat antivirus, namanya oseltamivir. Jadi tidak semua perlu oseltamivir, tetapi yang berat bisa diatasi dengan antivirus, yaitu oseltamivir tadi. Ya, Dok, kalau orang yang terserang flu ini, kemudian dia sudah punya penyakit bawaan, tapi kan flu ini tidak menyerang sampai ke penyakit bawaannya kan, tapi mungkin berpengaruh kepada penyakit bawaannya karena kondisi fisiknya melemah akibat diserang flu ini. Betul, studi-studi yang valid sudah membuktikan bahwa mereka yang punya penyakit sebelumnya itu akan mempunyai risiko keparahan dan risiko kematian yang lebih tinggi daripada
orang yang tidak mempunyai penyakit apapun. Itu karena imunitasnya yang sudah berbeda, kemudian daya tahan untuk mempertahankan terhadap serangan virus itu jadi lebih berbeda. Kadang-kadang ada obat-obatan yang dikonsumsi juga yang juga melemahkan daya tahan tubuh si orang yang dengan penyakit ini, sehingga ketika terkena virus influenza sama-sama virusnya, tapi yang satu menyerang orang tanpa penyakit, yang satu menyerang orang dengan penyakit, maka manifestasi penyakitnya lebih berat pada orang dengan penyakit dasar atau penyakit sebelumnya seperti penyakit ginjal, jantung, penyakit diabetes dan yang lainnya. Ya, tadi Dokter Nastiti bilang ini kan virus ini bermutasi dengan cepat ya dok ya. Saya membayangkan nih kalau kemudian kita berada di dekat orang yang sudah kena virus super flu ini, tanda petik sekali lagi, kemudian bagaimana cara kita untuk antisipasi agar kita tidak tertular oleh orang yang sudah kena flu itu. Dan saya membayangkan ketika dia bermutasi dengan cepat itu, apakah mutasi virusnya itu ketika sudah di dalam tubuh kita atau pada waktu di luar tubuh penderita kemudian di dekat orang lain, begitu gimana tuh dok? Ya, jadi untuk menangkal kalau ada yang sakit, kemudian supaya kita tidak terkena, sebetulnya kita sudah belajar banyak dari pandemi COVID ya, bahwa perilaku hidup mesti sehat itu masih sangat bermanfaat untuk mencegah penularan penyakit-penyakit yang memang mudah ditularkan lewat pernafasan, contohnya flu ini. Jadi misalnya mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dengan orang yang sakit, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, itu semua akan menurunkan resiko tertular. Atau kalau tertular ya tidak terlalu berat manifestasinya. Mutasi itu terjadi ketika sebelum dia tertular, jadi dia sudah tertular virus yang bermutasi. Tetapi ketika di dalam tubuh pun bisa terjadi perubahan-perubahan yang menyebabkan manifestasinya yang tadinya ringan menjadi berat. Ada juga faktor lingkungan, Mas Doni. Nah, ini kesempatan untuk berkampanye bahwa ada kebiasaan buruk yang juga bisa meningkatkan keparahan, yaitu paparan asap rokok. Oh. Nah, pesan Oke. konsepnya adalah jauhi asap rokok. Itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan penyakit saluran nafas. Pas Dokter Nastiti bilang jauhi asap rokok, semua teman-teman saya di control room, di redaksi, tapi itu ternyata benar ya, kalau kita mau menjaga jangan sampai kena virus flu ini. Dok, ini menurut Dokter Nastiti apakah perlu vaksin khusus? Kalau bicara vaksin kan pengalaman di COVID kemarin itu kan kita berkali-kali divaksin, sementara super flu ini kan dia bermutasi dengan cepat. Apakah cukup dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan vitamin atau seperti apa dok? Ya, WHO, Badan Dunia, dan juga Badan Kesehatan di Amerika seperti CDC itu masih merekomendasikan untuk vaksin influenza akan menurunkan resiko tertular, menurunkan resiko keparahan penyakit, dan tentunya akan menurunkan resiko kematian, terutama pada kelompok-kelompok resiko tinggi yang saya sebutkan tadi, balita, lansia, orang dengan penyakit. Gelap banget. Masih banyak manfaatnya dari vaksin influenza untuk diberikan untuk mencegah dan menurunkan resiko kematian atau keparahan penyakit. Ya, Dokter Nastiti, ini mumpung saya lagi ngobrol sama Dokter Nastiti, perlu dikasih tahu juga gejala-gejala umum yang secara terlihat khusus bagi orang tua yang mungkin khawatir anak-anaknya kena super flu ini, gimana cara menjelaskannya secara sederhana nih dok? Ya, secara sederhana memang mirip dengan penyakit selesma. Awalnya biasanya batuk pilek, tapi kemudian disertai dengan demam. Kalau flu biasanya demamnya cukup tinggi, di atas 38,5, bisa sampai menggigil. Nah, kalau seperti ini, maka yang dilakukan harus memperbaiki imunitas tubuh dengan nutrisi, kemudian minum yang cukup, istirahat, dan vitamin boleh diberikan. Tetapi orang tua juga harus mengenali tanda bahaya atau red flag, kapan anak itu harus dibawa ke rumah sakit atau ke klinik. Misalnya, kalau anak itu menunjukkan gejala sesak napas, kalau kita lihat kok nafasnya ngos-ngosan, seperti lebih cepat dari biasanya, itu tanda sesak napas. Anak harus dibawa ke rumah sakit. Atau kemudian anak itu sulit minum, ya, muntah-muntah terus, tidak mau minum, buang air kecilnya berkurang, berarti tanda-tanda dehidrasi, itu juga harus dibawa ke rumah sakit. Kalau anak kejang, kalau anak kesadarannya menurun atau tampak biru, nah itu juga harus segera dibawa rumah sakit. Jadi tetap tenang, tidak perlu panik, tapi juga harus memperhatikan
Apalagi ini musim liburan ya Mas Doni ya. Iya, Liburan itu ketika kita berkumpul dengan kerumunan banyak yang sakit tidak mengenakan masker, kita mesti waspada, menjaga anak tuh jangan sampai terlalu lelah sehingga fisiknya menurun. Ketika tertular dia bisa menjadi lebih parah. baik. Dokter Astiti, kita rehat sejenak, Dok. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.